Awalnya itu saya terlilit pinjol karena dengan gaji UMR itu, tapi lama-lama ada kebutuhan yang mendesak lainnya, ya udah jadi Untuk kayak anak gaji dan lobang sebagainya. tutup lobang. Itu pinjol sering dapat SMS itu kan. Nah, saya klik terus daftar ternyata itu pinjaman ilegal dan tenornya cuman 7 hari. Terus bagaimana juga caranya maju bisa bersama Biru 5? Itu bisa diceritakan Bu prosesnya maju sampai ketemu dengan Biru 5 Bu? Ya kayak surat lawyer apa? Lawyer itu nggak mempan nama kita. Padahal Bu Ika sebagai warga negara Indonesia berhak menggunakan hak hukum Bu Ika. Beda ya Bu penanganannya. Terus Kayaknya kayak jalan itu pernah waktu itu saya mau nyebrang kerja. Itu sampai nggak ngelihat itu motor lewat gitu aja. karena pikiran kacau. Iya. Makan juga udah nggak bisa ada selera makan. Minum aja kayaknya nggak ketelan sampai. Merasa bersalah pasti ya Mbak, merasa bersalah ke anak, ke suami, ke keluarga waktu itu. Saya takut, maksudnya karena kan saya mencantumkan nomor kontak darurat kan, kontak darurat suami. Saya ngeliat anak, saya cuman berusaha, aduh gimana ya, pinjam sana sini nggak mungkin juga kan. Terus ya udah, saya cuman bisa sholat, saya doa. Benefit merasakan jasa dari Biru 5 di Bu Ika sendiri bagaimana? Sekarang lebih bagus lagi sih Mbak, saya dapat. Halo sahabat Biru 5, kembali lagi. Hari ini kita membahas kumpas tuntas konten dari Biru 5 nih yang punya solusi. Selain Biru 5 bisa mengatasi perceraian, sengketa tanah, dan lain sebagainya macamnya, ya kan, kita juga bisa mengatasi solusi masalah kartu kredit. Jadi bagaimana, boleh dikenalkan Bu siapa Ibu ya kan, dan bagaimana kita bisa berjumpa Bu dengan masalah yang Ibu hadapin. Mulai. Perkenalkan, nama saya Eka, umur 30 tahun, saya sebagai ibu rumah tangga dengan 2 orang anak. Jadi awalnya itu saya terlilit pinjol karena biasalah kebutuhan rumah tangga yang mendesak, apalagi saya kan di sini jadi tulang punggungnya karena suami saya cuma seorang driver ojol yang penghasilannya minimum ya Mbak. Terus karena kita juga nggak bisa ninggalin anak, jadi anak kita bawa ke Jakarta, pengeluarannya agak lumayan sih, belum buat kontrak rumah, terus kayak susu segala macam, kredit motor. Terus juga suami saya nggak kerja full dari pagi karena dia jaga anak juga dari pagi sampai malam, sampai saya pulang kerja, jadi gitu kan. Mulailah dari situ, awal-awal itu kayak mulai 300, padahal cuman mulai dari 300.000 awalnya. 300.000 ya Bu ya? Masih berjalan lancar tuh 1 bulan. Kemudian anak saya dua-duanya sakit kan, karena kembar kan, jadi kalau sakit satu sakit semua. Itu agak lebih banyak, akhirnya saya ambil lagi satu. Itu juga nggak banyak, cuma 900, tapi kan Akhirnya membengkak karena ternyata pinjol itu ada jenisnya, ada yang semi legal kan. Nah, yang semi legal ini 2 minggu sekali dia harus pembayaran. Pembayaran kan. Berapa gaji yang Ibu dapatkan dari Ibu bekerja Bu? Dalam 1 UMR bulan? sih, UMR lah ya. UMR, baik. Terus awal mulanya itu bisa terjebak dalam kredit konsumtif sampai gali lubang tutup lubang karena gimana tuh Bu, bisa ceritakan ke kami ya kan? Ya itu tadi awalnya karena dari 300.000 itu lancar, terus anak saya sakit, terpaksa saya ambil lagi buat nutup yang 300.000 itu kan, karena kan dia pembayarannya 2 minggu sekali, dan itu dibagi jadi 4 kali pembayaran. Terus ambilnya 900, masih bisa ketutup, tapi terus ada lagi karena suami saya nggak bisa kerja ini kan full, ambil lagi buat nutup yang 900 sama 300 gitu aja. Terus masih lumayan bisa ke handle dengan gaji UMR itu, tapi lama-lama ada kebutuhan yang mendesak lainnya, ya udah jadi kayak gaji lobang tutup lobang.
Bagaimana Bu kondisi keluarga? Apakah tahu saat Ibu menjalani masalah tersebut Bu dalam kondisi yang sangat lumayan berat ya untuk Bu Ika ya? Nggak ada yang tahu sih Mbak. Bahkan suami saya aja itu nggak tahu, Awal mulanya ya, nggak tahu. sampai terlilit pinjaman online. Iya. Itu Ibu melewatinya sendiri, seorang diri ya Bu ya? Iya, karena Dan kan Ibu juga bekerja. Mm-mm. Luar biasa ya Ibu ya. Sangat pejuang ya. Terus kekhawatiran apa yang Ibu pertama kali Ibu rasakan saat Ibu dalam masalah sulit seperti kemarin itu Bu? Jadi awalnya itu karena saya salah ambil pinjaman kan. Jadi kan kadang setelah saya ambil pinjaman itu pinjol, sering dapat SMS itu kan. Nah, saya klik terus daftar ternyata itu pinjaman ilegal dan tenornya cuma 7 hari. Sedangkan bunganya itu bisa 50% dari pengambilan. Pengambilan ya. Jadi Ibu yang pas saat di situ Ibu sudah stop pembayaran atau masih dipaksakan bayar di situ? Masih posisi? dipaksakan bayar. Masih dipaksakan Karena bayar. ngambil yang ilegal ini buat nutup yang legal ini, yang semi-semi legal ini yang awalnya gitu. Tapi karena gaji yang cuma UMR harus buat langsung maksa yang ilegal ini kan, lumayan. Jadinya ngambil lagi gitu. Akhirnya gaji 1 bulan itu nggak bisa buat nutup semuanya. Baik, dalam kondisi benar-benar gali lubang tutup lubang itu akhirnya Ibu paksakan. Bagaimana Ibu cara mencari solusi terbaik untuk keluar dari masalah ini ya Bu? Terus bagaimana juga caranya maju bisa bersama Biru 5? Itu bisa diceritakan Bu prosesnya maju sampai ketemu dengan Biru 5 Bu? Aduh, itu prosesnya amat sangat panjang ya Mbak. Awalnya itu jadi tagihan itu udah sempat ke 10 juta. Itu udah bingung kan, dalam sebulan itu saya harus bayar 10 juta. Dengan gaji saya masih banyak di bawahnya. Terus saya buka Instagram, banyak kan joki-joki gitu. Sempat saya hubungin dia lewat DM, terus WhatsApp gitu. Terus penanganannya juga berbeda-beda ternyata ya di joki Galbay ini. Ada yang paket, terus ada juga yang kayak penghapusan data, terus ada yang pakai data palsu juga. Sampai akhirnya di Facebook itu keluar, boleh disebut nggak sih? Iya boleh, nggak apa-apa. Ada itu salah satu konsultan pinjol itu, tapi sebelumnya saya udah sempat nih menghubungi Biru 5 ini kan di pertengahan bulan Desember waktu itu. Akhirnya saya karena dia langsung dibalas waktu itu juga, terus dikasih tahu cara penanganannya. Nah, cara penanganan ini berbeda dengan joki-joki Galbay yang lain memang pada waktu saat itu. Jadi saya mau mikir, lebih baik dari yang lain karena tidak mengambil pinjaman ilegal buat melunasi yang legal. Tapi sistemnya dia itu bayar per 6 bulan, tapi kita tetap harus melunasi semua tagihan itu tanpa bunga dan denda. Tapi tetap harus tetap dilunasi selama waktu 6 bulan itu. Terus akhirnya kayak subhanallah banget itu kan, gimana sih Mbak? Kayak gegara kena pinjol itu kan sholat rajin. Sama yang Maha Kuasa iya, ya, sholat rajin itu Mbak. Jadi mendekatkan diri kan ke Allah. Karena emang mental down banget itu. Sempet nggak kepengen bunuh diri atau apa? Sempet itu Mbak, pasti. Sempet lah kayaknya, kayak jalan itu pernah waktu itu saya mau nyebrang kerja. Itu sampai nggak ngelihat itu motor lewat gitu aja. Karena pikiran kacau. Iya. Makan juga udah nggak bisa ada selera makan. Minum aja kayaknya nggak ketelan sampai ini kan. Udah tuh saking bingungnya, makanya saya juga untungnya saya masih ada anak kan, masih ngeliat anak masih di sini. Bisa bertahan. Jadi saya cuman kayak bisa, merasa bersalah pasti ya Mbak, merasa bersalah ke anak, ke suami, ke keluarga waktu itu. Saya takut, maksudnya karena kan saya mencantumkan nomor kontak darurat kan, kontak darurat suami, adik saya, ada bapak saya juga. Ya gitu. Terus saya ngeliat anak, saya cuman berusaha, gimana ya, pinjam sana sini nggak mungkin juga kan. Terus ya udah, saya cuman bisa sholat, saya doa supaya dikasih jalan keluar buat semua ini kan. Setelah saya
seminggu kemudian dapat tuh balasan dari Mbak Nuri kan. Di situ juga agak lama kan prosesnya. Tapi nggak gitu segitu lama yang kayak dari kemarin sih, cuman sehari ya. Iya. Ya kan, Karena dari siang kan. Dari Biru 5 itu kita emang mekanismenya langsung telepon melalui WhatsApp kita untuk menghindari marak ya, karena sekarang marak penipuan. Karena kita hindari itu juga, karena kita memberikan pelayanan ke masyarakat itu langsung to the point. To the point-nya apa? Dari Biru 5 itu memberikan konsultasi langsung by phone. By phone bisa melalui WhatsApp, telepon ya kan, dan juga konsultasi bisa datang langsung ke kantor. Jadi sempat slow respon karena kenapa? Numpuknya banyak klien yang minta konsultasi. Dari situ mungkin mohon maaf dari pihak Biru 5 tidak bisa membackup secara langsung ya kan, bukannya tidak mau melayani, tapi benar-benar kita butuh juga klien yang agresif bertanya sama kita. Akhirnya kita responsif gitu di situ, karena posisinya kita juga banyak yang harus diberikan konsultasi gitu dalam posisi itu Mbak Ika kemarin gitu. Ya tapi alhamdulillahnya itu kan kita teleponan. Ya, awalnya kita teleponan itu kan dari habis maghrib ya. Habis maghrib kita habis teleponan maghrib ya sampai kan? jam 9, dan itu langsung bertiga kita teleponnya dari pihak Biru 5 dan beserta Pak Ron waktu itu kan. Andrea. Dari situ juga awalnya saya sempat ragu dalam hati, tapi kan mesti bilang atau enggak ya, mesti cerita atau enggak ya. Saya juga takut kan, masa sih pengacara bisa menangani kasus ini, karena saya belum pernah tuh lihat di Instagram atau di mana-mana pengacara menangani kasus seperti ini kan. Jadi agak rasa was-was pasti ada. Tapi nggak tahu kenapa setelah kita teleponan agak cukup lama, kayaknya harus cerita sih tentang masalah. Akhirnya saya terus terangkan ke Mbak Nuri waktu itu kalau saya juga udah pakai dan terus dikasih jalan dan solusi sama Mbak Nuri, dikasih penyuluhan juga baik secara sport mental dan juga spiritual juga, pokoknya dapat semua lah itu dari Mbak Nuri dan Pak Ron. Waktu itu sempat agak down juga waktu di masalah yang kayak buat pembayaran ya kan. Perbedaannya baik Kak, sebelumnya sorry saya potong. Untuk perbedaan dari yang sebelah sama kita itu apa Mbak Ika? Kalau dari yang sebelah mekanismenya bagaimana ya kan, dan dari kita itu bagaimana? Oh, beda banget sih Mbak. Justru kalau jadi mereka cuman kayak mengatasi dari DC dan debt collector ini. Baik. Jadi setiap hari itu kita ditanya, hari ini ada penagihan baik WA ataupun telepon atau ternyata dari Telegram juga ada kan. Di Telegram itu ada. Nanti kita screenshot, kita kirimkan mereka. Nanti mereka bilang lagi, ya udah nanti kita kayak kondisikan lagi ya ke krediturnya supaya besok tidak menelpon lagi, karena nanti dalam jangka 6 bulan akan dilunasi semuanya. Jadi tetap dari Ibu selaku debitur tetap harus membayar. Tetap harus membayar dalam jangka waktu 6 bulan itu kan. Sedangkan dengan Biru 5 bagaimana Ibu bisa percaya bisa menggunakan jasa Biru 5? Bedanya tuh di situ. Terus setelah dipegang di Biru 5 ini kan cukup cepat kan prosesnya ya Mbak. Kita ketemu betul. Waktu itu saya dengan Pak Ron pertama, selang seminggu kita penandatanganan dokumen. Nah kalau di dokumennya ada, tapi ya itu kita ada kayak ada jangka waktunya gitu. Nah kalau di Biru 5 tuh enggak, terus lumayan agak banyak. Kalau cuma satu, terus dikasih tahu tuh di situ apa aja aplikasinya. Cuman satu dokumen aja. Dan kalau di Biru 5 itu agak banyak kan, dan itu harus bertemu langsung. Karena kita menandatangani langsung kan. Tanda tangan basah. Dan baik paronnya juga tanda tangan langsung juga. Nah kalau enggak. Jadi kita Biru 5 berbeda dengan penangannya yang lain. Baik. Terus yang setelah Ibu rasakan menggunakan jasa kita, bagaimana responsibility Ibu nih selama ini? Sekarang kan sudah berapa lama Bu prosesnya Bu kira-kira ya? Dari Januari kan ya, berarti Februari belum pada 2 bulan ya? 2 bulan lah. 2 kira-kira. Bulan ya? Udah berasa? Itu berasa banget Mbak. Jadi dari awal sebelumnya kan saya udah pernah ketemu Pak Ron, dan Pak Ron bilang nanti
sebelum surat legal datang pasti akan ada yang dengan cara mereka mengadu domba antara si pengacara dan debitur ini kan, dan itu beneran terjadi. Jadi pas ketika ada tagihan di WA saya bilang, iya silakan ditunggu nanti ada surat yang datang dari lawyer saya. Saya cuma jawab kayak gitu kan, karena arahan dari Biro 5 seperti itu. Terus mereka jawab, ya kayak surat lawyer apa? Lawyer itu nggak mempan sama kita. Padahal Bu Ika sebagai warga negara Indonesia berhak menggunakan hak hukum Bu Ika. Beda ya Bu penanganannya. Terus bagaimana Bu Ika sekarang setelah benefit merasakan jasa dari Biro 5 di Bu Ika sendiri bagaimana? Sekarang lebih bagus lagi sih Mbak, saya dapat semangat hidup lagi, saya bisa menjalani hidup dengan percaya diri lagi, mulai merecovery keuangan Finansial. juga. Terus yang paling penting keluarga saya juga sekarang sudah mulai harmonis lagi. Suami saya sudah percaya dan sudah mulai kembali. Alhamdulillah. Jadi sekarang lebih dekat sama Yang Maha Kuasa ya, Bu Ika. Yang paling penting itu Gegara mulai Tidak dengan ada sholat tahajud. Tahajud. Oh berarti sebelumnya itu, sebelum ketemu Biro 5 ini, Bu Ika berdoa apa tuh kalau boleh tahu tuh? Yang saya minta pasti, ya Allah tolong pertemukan saya dan beri saya jalan untuk ini kan mengatasi semua masalah ini. Gitu aja sih. Tapi ya sempat ke yang lain-lain dulu baru datanglah Biro 5. Sempat ketemu ya dengan yang lain dulu, baru ketemu dengan Biro 5 dan akhirnya maju bareng. Maju bareng. Baik Bu Ika, terima kasih atas waktunya dan motivasinya, mungkin bisa bermanfaat bagi semua warga negara Indonesia yang mau maju menggunakan jasa Biro 5. Sekian dari Biro 5 punya solusi, maju terus dengan Biro 5. Alhamdulillah cerita dari Ibu mungkin bisa jadi pembelajaran dan inspirasi bagi kami untuk bagaimana melewatkan permasalahan kredit konsumtif tersebut. Mungkin sahabat Biro 5 memiliki permasalahan yang sama dengan Ibu. Sahabat Biro 5 bisa berkonsultasi gratis dengan kami dengan kontak nomor yang ada di bawah ini. Terima kasih Bu Ika sudah menyempatkan waktunya untuk kita ngobrol-ngobrol dan berbagi kisahnya. Jangan lupa sahabat untuk like, komen, dan subscribe channel kita ini. Jika sahabat ada yang ingin request konten tentang permasalahan hukum, silahkan komen ya sahabat. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.